Ibu Bapak sekalian. Selamat datang di acara diskusi pada siang hari ini dengan tema diseminasi budaya positif. Tema kita hari ini adalah tentang budaya positif dan hari ini kita akan membahas diskusi maupun membahas tentang bagaimana itu budaya positif dan juga nanti akan ada contoh-contoh kasus tentang budaya positif ini. Sebelum kita mulai akan saya beritahukan kalau nanti akan ada sesi diskusi dan juga sesi tanya jawab, jadi mohon keaktifannya. Dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, mohon ditulis untuk nanti disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Oke, pada hari ini kita ada pembicara khusus ya, spesial dari SMP Negeri 2 Bantarsari. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara kita pada hari ini, Ibu Eli Purwanti Esko, yang akan memberikan pemaparan tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Bantarsari. Kepada Ibu Eli Purwanti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada siang hari ini untuk kita berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Bantarsari. Dalam rangka saya melaksanakan tugas atau memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir memenuhi undangan saya hari ini. Nanti pada saat kita diskusi mengenal apa itu budaya positif, kemudian bagaimana penerapannya kalau kita terapkan di sekolah, kemudian kita jadi juga nanti mengenal tipe-tipe guru, apa itu yang menjadi tipe guru, bagaimana kita nantinya ke depannya harapannya bisa menjadi lebih baik ya. Kita mulai saja Bapak dan Ibu tentang diseminasi budaya positif. Ya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalaupun dia disiplin itu adalah merupakan budaya, bukan dari faktor luar, tapi diharapkan nanti murid-murid kita termasuk diri kita sendiri itu adalah mendisiplinkan diri sendiri, bukan karena ada reward atau ada paksaan dari orang lain. Ya. Konsep inti budaya positif meliputi 7 materi atau 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kalau dapat saya bilang nanti yang poin terpenting itu adalah di antara disiplin positif, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan mempraktekkan segitiga restitusi. Itu poin-poin pentingnya. Kita harapannya termasuk saya sendiri bisa mempraktekkan nanti. Ya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita di kurikulum Merdeka itu ada teori psikologi modern, profil pelajar Pancasila. Semua berkaitan atau karakter murid yang kita harapkan
Yang berikutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sokongan atau hadiah. Kebanyakan kan murid kita masih seperti itu, ya. Kita bisa menganalisa nanti. Tujuan disiplin positif adalah menerapkan disiplin positif untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini kalau kita lihat kebutuhan dasar manusia. Jadi seorang manusia itu mempunyai kebutuhan dasar manusia. Apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Kita lanjut saja. Kebutuhan dasar manusia itu meliputi 5. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Nah, kebutuhan dasar manusia itu dibedakan dalam 3. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman tidak terencana. Misalkan ada anak yang terlambat langsung dihukum. Nah, itu sebenarnya nanti kalau kita lihat di pemaparan berikutnya itu tidak manusiawi, kita berarti tidak bersikap adil. Kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan dia terlambat, kemudian anak dicari untuk mencari solusinya sendiri. Itu kita mengarahkan, itu yang diharapkan dari pembelajaran di kurikulum Merdeka. Kemudian konsekuensi, ya. Konsekuensi, misalkan terlambat di pelajaran olahraga kalau sudah memang menjadi keyakinan dan perjanjian, nanti misalkan terlambat kemudian lari keliling lapangan, misalkan itu berarti sebuah konsekuensi. Tapi kalau sebelumnya belum ada kesepakatan itu berarti berupa hukuman. Padahal harapannya adalah menjadi restitusi. Ya. Proses restitusi, langsung kita ke restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak sudah bersalah, tapi mencari solusinya sendiri. Kenapa kamu salah? Berarti kamu sudah melanggar keyakinan apa, dan seterusnya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk solusi sendiri. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menayangkan keyakinan. Menstabilkan identitas. Misalnya kita dengan anak, kalau anak terlanjur berbuat salah itu manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi, kenapa kamu bisa terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak memvalidasi tindakan yang salah itu yang mana? Ya Bu, saya sudah datang terlambat. Itu berarti mencari atau memvalidasi tindakannya yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, dihubungkan dengan keyakinan. Jadi setiap kelas itu seyogyanya punya sebuah keyakinan atau kesepakatan. Jadi kalau anak ada terlambat berarti melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, keyakinan kelas
ada semacam simulasinya nanti saya contohkan di video pendek. Nah, ini kita mengenal 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi murid yang berbuat kesalahan. Kita termasuk yang mana? Termasuk saya sendiri itu termasuk yang mana? Padahal harapannya itu paling tidak kita menjadi seorang teman dan manajer, itu harapannya. Jangan sampai kita hanya sebagai penghukum. Kalau ada anak salah, maunya hukum, anak salah hukum. Posisi kontrol guru yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penjelasannya, yang pertama penghukum. Guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Contoh, guru memukul murid yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas karena berbicara saat pelajaran berlangsung. Yang ketiga, guru memberikan nilai buruk kepada murid yang tidak mengikuti ulangan. Ya, sambil kita introspeksi diri. Yang kedua, tipe yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru yang berperan sebagai pembuat rasa bersalah akan membuat murid merasa bersalah atas kelas kesalahannya. Guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat atau dengan membuat murid merenungkan kesalahannya. Sebagai contoh, guru berkata kepada murid yang tidak mengerjakan tugas, apakah kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua dan gurumu? Atau guru meminta murid yang mencontek saat ulangan untuk menulis surat permintaan maaf kepada orang tua dan gurunya. Berarti membuat rasa bersalah murid tersebut. Guru meminta murid yang berkelahi dengan temannya untuk menuliskan perenungan tentang akibat dari perbuatannya. Dituntut membuat rasa bersalah, kamu salah, salahnya ini, kemudian merenungkan. Nah, itu termasuk tipe pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya teman. Guru yang berperan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebaya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Contohnya, guru sering mengobrol dengan murid di luar jam pelajaran. Jadi mungkin ada kesulitan kalau di dalam kelas kan resmi pembelajaran, kemudian saat istirahat mendekati siswa, kemudian kesulitannya apa atau hal-hal yang lain yang mungkin ditanyakan murid kalau di kelas itu merasa sungkan. Nah, guru ikut bermain dengan murid saat istirahat. Ya, kalau mungkin bisa saja mungkin ikut ke kantin melihat situasi kantin itu seperti apa. Nah, namanya kan dalam rangka seorang teman anak SMP itu seperti apa. Guru membantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi mereka. Atau berikutnya adalah posisi pemantau. Nah, ini guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid memperhatikan. Jalan-jalan terus dipantau. Kemudian guru menegur murid yang berbicara saat pelajaran berlangsung. Guru mengingatkan murid untuk mengenakan seragam sekolah yang lengkap, dipantau. Nah, kalau sampai seperti ini berarti kalau anak sampai disiplin kan karena dipantau. Padahal harapan kita tidak seperti itu. Kamu disiplin ya benar-benar disiplin. Nah, harapan yang paling ideal itu kita menjadi guru itu menjadi seorang manajer. Guru menyusun rencana pembelajaran yang jelas dan terarah. Guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian, guru memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada murid. Masih sulit ya, Bapak dan Ibu? Sulit, tapi ya bukan berarti kita harapnya bukan berarti tidak mungkin. Pasti mungkin ya,
berubah sedikit demi sedikit dengan menyesuaikan kebutuhan murid. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Sedang mengerjakan PR kemarin Bu, juga kan pembelajaran loh. Ya maaf Bu, saya belum selesai mengerjakan PR-nya. Tapi, kamu masih tetap bisa mengerjakan PR ini. Kemarin kamu juga ada yang tidak mengerjakan PR. Tapi, melakukan masalah ini kan ada alasannya. Apa? Iya Bu, kemarin saya main sampai sore hari terus, tapi tidak tiduran jadi belum mengerjakan PR. Tapi tidak mau kesana berlama kan? Tidak Bu, kurang kalau begitu. Tapi dari hari itu Kopi sudah mengadakan yang kita bicara. Iya Bu. Nah, kalau Kopi sudah mengadakan keyakinan keras, keyakinan keras apa yang harus melanggar? Keyakinan keras tanggung jawab Bu. Nah, kira-kira kalau jadi itu tidak penting Bu. Nah, itu kalau sudah tahu tanggung jawab itu penting, lalu perbuatan apa yang akan aku lakukan memperbaiki kesalahan? Saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum bermain Bu, dan akan meminta tolong orang tua saya untuk menggunakan PR saya. Terus kalau seperti itu Sofi, berarti kamu sudah menjadi seorang bunda. Kira-kira nanti Sofi akan menjadi seperti apa? Menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin dalam membagi waktu. Nah, kalau begitu, sekarang aku bisa melakukan PR-mu, tapi setelah itu kita melakukan apa ya? Iya Bu, apa yang mau Ya, itu hanya sekilas video pendek bagaimana kita mencoba mengimplementasikan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang ada pada anak. Ya, memang kita cenderung kalau anak yang berbuat salah pasti emosi duluan. Nah, ya, semoga dengan kita tahu hal-hal yang sedikit seperti ini, ya berubah sedikit saja daripada pokoknya berubah lebih baik, berubah arahnya, berubah lebih baik. Sabar, karena kurikulum merdeka intinya berpihak pada murid. Ya. Pembuat rasa bersalah, contohnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu pembuat berarti anak merasa bersalah sekali, itu contoh kalimatnya. Kemudian penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali, dihukum langsung, tegas hukuman. Kemudian teman, ayolah lakukan demi bapak ibu. Yang misalkan diajak, bahasanya kan lain, bahasa teman, bahasa seorang penghukum pasti berbeda. Kemudian pemantau, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Bagi pemantau. Atau tadi seperti keliling, ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau berbicara sendiri. Nah, itu pasti nanti ada kena konsekuensinya. Kemudian seorang manajer, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Tanyakan kembali kepada siswa kita, murid kita. Tanggung jawab kamu apa setelah kamu berbuat salah? Nah, tentu yang tahu kondisi ya dia sendiri. Misalkan anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Bu, baunya kesiangan. Kesiangan kenapa? Karena saya tinggal sendiri di rumah. Nah, coba kita introspeksi bagaimana kalau kita posisinya seperti itu. Jadi anak setiap hari kita harus membangunkan, kan nggak mungkin. Berarti kalau kita harus bisa menyelesaikan masalahnya, dia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bagaimana dia akhirnya bisa berangkat lebih pagi, bangun lebih pagi, terusnya. Tapi dengan sadar, tidak harus tiap pagi dibangunkan. Kalau tidak ada yang bangunkan berarti terlambat. Nanti itu berarti faktor dari luar disiplinnya. Nah, itu tadi yang pertama adalah tentang budaya positif. Nah, sekarang materi berikutnya adalah tentang keyakinan kelas yang bisa kita praktekkan nanti. Biasanya sudah
Keyakinan kelas dibentuk untuk menertibkan siswa di kelas. Menertibkan di sini bukan dalam artian pemaksaan, namun lebih kepada tanggung jawab dari setiap siswa karena dibentuk oleh semua warga kelas. Tujuannya untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila. Nah, ini langkahnya. Ya. Contoh keyakinan kelas, datang tepat waktu, bukan dilarang datang lambat, tapi datang tepat waktu. Karena keyakinan kelas itu dibentuk dengan kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya, bukan dilarang membuang sampah. Memperhatikan penjelasan guru. Tiket kelas dilakukan lebih awal. Kemudian berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Nah, ini langkah tadi yang pertama, tulis dengan bebas apa yang ingin dilakukan dan diinginkan dalam kelas. Tulis dalam sticky note dan tempel dalam kertas plano atau kertas atau di papan tulis dengan bapak. Anak menuliskan sendiri impian kamu tentang kelas kalian apa? Atau dengan dirimu sendiri. Saya kepengen datang tepat waktu. Saya kepengen menginginkan kelas yang nyaman. Nah, anak menuliskan bebas. Kemudian langkah yang kedua, guru dan murid mengulas kembali keyakinan yang ditulis. Ambil yang penting dan krusial, dipilih. Kemudian kalau yang mirip-mirip yang kita satukan, nanti bisa membentuk kalimat positif. Pilih dan pilah poin penting yang akan dijadikan keyakinan kelas. Jadikan ke dalam kalimat positif. Nah, jadi ditempelkan bisa di papan tulis, kemudian nanti beberapa anak untuk mempresentasikan apa keinginan kamu. Nah, ini mengubah keinginan kelas menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak datang terlambat diubah menjadi datang tepat waktu. Jangan membuang sampah di lantai kelas, diubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Jangan mengobrol ketika guru menjelaskan di kelas, diganti menjadi memperhatikan penjelasan guru. Jadi singkat, padat. Kemudian tidak boleh berkata kasar, diganti dengan berkata sopan dan santun. Kemudian murid dan guru menyepakati bahwa keyakinan kelas itu harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disepakati. Nah, ini guru menyepakati, kemudian dituliskan, kemudian baru ditulis, misalkan di kertas tulisan yang indah atau anak ada yang menuliskan kreativitas kelas itu sendiri. Nah, ini simulasi untuk menyusun keyakinan kelas. Dengan ada yang tidak
Nah, pengaruh sinyal online langsung gitu. Kecelakaan genteng. Kecelakaan genteng. Dengan keyakinan telah membuat kita makin disiplin. Ya, intinya saya meminta pendapat beberapa murid tentang pembentukan keyakinan kelas, namun memang tidak stabil ya sinyalnya. Kalau yang sudah di Canva insya Allah lancar, itu pengaruh sinyal. Ya. Ya, intinya itu Bapak dan Ibu untuk materi pemaparan diseminasi dari saya. Kemudian tetap ciri khas dari kurikulum Merdeka itu refleksi. Saya nanti mohon refleksi dari Bapak dan Ibu. Nanti saya kirim link di Google Form. Saya ikut di grup Basda ya. Beberapa nanti yang hadir di sini untuk berkenan mengirimkan refleksi untuk saya jadi di kegiatan hari ini. Ya, nanti saya kirim link. Ya. Itu terima kasih Bapak dan Ibu pemaparan saya kali ini. Barangkali nanti kita bisa lebih jelas kalau membutuhkan. Saya lihatkan untuk contoh kasus. Kita berusaha menganalisa bagaimana sebuah kasus tentang murid kita atau siswa kita yang ada di lapangan, atau barangkali kita di sekolah Bapak dan Ibu punya pengalaman, ada yang punya pengalaman, atau nanti saya dengan contohkan dulu. Oke. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator dulu. Demikian materi dari pembicaraan kita hari ini. Sekali lagi kita belajar ya, jangan apalagi sebagai guru tentunya tidak bosan-bosannya belajar, jangan sampai menutup diri aku udah nggak bisa, udah gini-gini aja gitu. Jangan sampai seperti itu, karena kita ingin murid kita positif, lebih baik pasti itu dimulai dari gurunya itu sendiri. Tinggal di sini posisi kita ya. Nah, sekarang ada sesi untuk case study atau untuk studi kasus untuk tentang segitiga restitusi dulu. Oke, untuk kali ini apakah melibatkan peserta? Saya bacakan saja ya. Nah, nanti kita mencoba menganalisis kira-kira guru tersebut itu berperilaku tadi sesuai dengan 5 posisi kontrol. Ya, ini ada kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, salah kostum. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras bahwa peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu.
Ya, bagaimana Mama dan Ibu melihat kasus ini? Ya, ada yang mau berpendapat? Silakan. Monggo, Bu Edi. Kalau saya boleh berpendapat, kalau saya sebagai Pak Lukman, mestinya hal itu tidak dilakukan. Karena tadi anak itu sudah menyampaikan alasannya, kita beri maaf dan kita lihat, kita tanya untuk tidak mengulangi. Walaupun itu sudah memberitahu untuk tidak mengulangi lagi, tapi apa salahnya kita mencoba, kita lihat ke depannya. Kalau memang ke depan anak itu tidak berbuat kesalahan lagi, baru hal itu bisa dilakukan oleh Pak Lukman. Itu menurut saya. Yang lain, monggo, yang berpendapat? Ya, Bu Murdiati. Pendapat saya, Pak Lukman di sini kurang bijaksana. Karena apa? Karena anak tadi sudah menyampaikan kesalahannya dan sudah minta maaf, lagi pula berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Tapi Pak Lukman tetap melakukan hukuman, yaitu dengan mengikuti pelajaran tanpa bersepatu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Oke. Terima kasih Bu Edi, Bu Murdiati yang telah memberikan pendapatnya. Memang benar ya, kita mencoba menganalisis kasusnya kok terasa kejam sekali ya, kejam sekali tanpa beribu langsung menghukum anak tidak pakai sepatu seharian. Nah kalau lihat kita coba menganalisisnya. Analisisnya yang atas. Ya. Kita mencoba analisis dalam peraturan penggunaan sepatu hitam ini diharapkan muncul dan terbangun nilai-nilai terpuji dan positif seperti terbentuknya sikap disiplin. Hari apa pakai sepatu hitam atau hari apa pakai kaos kakinya hitam dan putih, kan berbeda hari. Kemudian mandiri dan mampu bertanggung jawab sesuai konsekuensi dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Memang sudah ada peraturan, tapi itu tadi kita harus melihat alasannya apa. Pertanyaan yang seharusnya dilakukan terhadap Sabrina, kenapa warna sepatu kamu coklat seperti itu? Kan harus nadanya. Kemudian, apakah kamu sengaja atau tidak tahu peraturan sekolah seharusnya memakai sepatu warna apa? Terburu-buru, mengapa baunya bisa kesiangan? Nah, itu kan pasti ada kesebabnya. Itu yang kadang kita tidak tahu, tidak mau tahu. Kemudian, apa yang kamu lakukan di malam hari sehingga kesiangan? Mengapa bisa salah memilih sepatu? Kemudian, atau pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terulang lagi di kemudian hari? Nah, itu yang terpenting poinnya, jadi menimbulkan kesadaran sendiri. Lanjut. Langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus di atas yang langsung menghukum Sabrina tanpa langkah-langkah sebagaimana segitiga restitusi, yaitu harusnya menstabilkan identitas anak dulu, karena kesalahan tersebut bisa terjadi pada siapapun. Anak tidak diberikan kesempatan untuk mencari solusi atas kesalahannya. Pak Lukman tidak menerima alasan atas kesalahan yang dibuat oleh Sabrina, sehingga langkah ketiga dalam segitiga restitusi, yaitu apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai keyakinan yang dipercayainya untuk bertanggung jawab secara internal, tanggung jawab bahwa hari ini pakai sepatu hitam. Jadi tidak terwujud, sehingga langkah tersebut yang diambil oleh Pak Lukman harusnya dihindari. Lebih tegasnya lagi, tidak dilakukan karena hanya memunculkan sikap dendam. Anak seharian tidak pakai sepatu kan jadi dendam. Apa namanya? Ya, dendam pada guru tersebut dan menimbulkan ketidaksukaan terhadap personil atau personal Bapak Lukman, serta sikap motivasi internal yang diharapkan anak untuk
untuk bisa bertanggung jawab tidak terbangun, malah takut. Kalau peserta disiplin ya karena takut. Ya, lanjut. Dan ya itu ya. Jadi intinya jangan malah membuat anak menjadi dendam. Inti dari segitiga resolusi, anak suruh menemukan solusinya sendiri. Ya. Itu untuk bedah analisis kasus, bukan bedah kasus. Analisis, kita mencoba menganalisis tentang sebuah kasus. Oke, setelah analisis kasus ini tibalah kita di akhir acara. Kalau boleh disimpulkan ya, budaya positif ini adalah salah satu cara ya untuk mewujudkan nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan, coba kita terapkan di sekolah ya, supaya anak itu sebagai seorang manusia yang utuh ya kan, katanya pendidikan harus memanusiakan manusia, dan murid itu bukan miniatur orang dewasa tetapi adalah seorang manusia yang utuh. Dan di sini menggunakan segitiga restitusi yang intinya adalah mencari solusi dari masalah ya, dan jangan menambah dendam, menambah masalah dari apa yang sudah ditimbulkan oleh kesalahan tersebut. Ya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu pada kegiatan hari ini. Semoga sedikit banyak bisa menambah pengetahuan kita dan sedikit banyak pula bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari di kelas bersama dengan peserta didik yang tentunya kita cintai. Terima kasih sekali lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk domain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asis, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bantarsari, Kabupaten Cilacap, tempat di mana Ibu Eli mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 2 Bantarsari yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga kepada Ibu Eli yang telah berhasil masuk menjadi calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengimbasan budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Eli merupakan aksi nyata modul 1-4. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen. Jangan seperti magnet yang apabila ditinggal magnet, temannya akan menjadi hilang kemagnetannya. Bersifat permanen, walaupun sudah hilang pengimbasannya, akan tetap ada dan bersifat permanen. Mudah-mudahan diseminasi yang disampaikan Ibu Eli akan menjadi contoh Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Bantarsari yang nantinya anak-anak menjadi lebih disiplin dan menjadi motivasi siswa untuk belajar dan berprestasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya selamat kepada Ibu Eli yang telah selesai melaksanakan aksi nyata dan diseminasi pengimbasan budaya positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ari Rahmatika. Saya adalah salah satu rekan dari Ibu Eli Purwanti dari SMP Negeri 2 Bantarsari. Menurut saya, paparan dari Ibu Eli tentang budaya positif itu sangat bagus dan tepat untuk diterapkan di sekolah kami, khususnya untuk disiplin positif. Karena di sekolah kami masih banyak siswa yang disiplin, tetapi itu karena faktor ekstrinsik, bukan karena adanya kemauan dan kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Nah, untuk itu kami sebagai guru juga masih terus belajar tentang disiplin positif ini,
dan mengetahui bagaimana cara memposisikan diri kami, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, ataupun sebagai pemantau. Nah, itu apa posisi mana yang tepat kemarin sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Bu Eli melalui pemaparan budaya positif. Kemudian terlebih lagi, melalui diseminasi budaya positif ini diharapkan kami para guru bisa menerapkan bagaimana caranya menumbuhkan disiplin itu dari dalam diri, jadi menjadi faktor intrinsik, tidak lagi menjadi faktor ekstrinsik atau karena ketakutan, disiplin karena ketakutan, tapi karena adanya kesadaran dari diri siswa itu sendiri. Mungkin begitu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Di awal tahun pelajaran akan memasuki kelas 8 ini dapat membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya pilihan kelas di setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada. Silakan kalian tempel di depan. Ya boleh. Yuk maju semua yuk. Antri, ya, biar tahu. Kan kita kan banyak. Ya. Wah. Saya menginginkan kelas agar tertib menjalankan piket setiap harinya sesuai dengan jadwalnya. Nah, piket. Ya. Saya menginginkan kelas yang solidaritas dan tidak pilih-pilih teman. Ya, solidaritas. Berarti gimana impiannya? Saya ingin kelas saya bagus, rapi dan bersih. Dan saya ingin meja dan kursi diganti karena juga rusak dan susah. Oh, kemudian berangkat tepat waktu, tidak ada kata terlambat. Kelas ada 4 kalau kita rangkum. Nah, itu bagaimana cara kita menyusun keyakinan kelas. Nah, di sampah pada tempatnya. Kemudian nanti dituliskan. Sangat menyenangkan, bersemangat. Sangat penting. Dengan keyakinan kelas membuat kita makin Rasakan timbul rasa saling menghargai. Sophie, kamu kesini sebentar. baik, Bu. Sophie sedang apa? Sedang mengerjakan PR yang kemarin, Bu. Loh, sudah mulai pembelajaran loh. Iya, maaf Bu, saya belum selesai mengerjakan PR-nya. Sophie, kamu masih tetap bisa mengerjakan PR ini. Seperti kemarin-kemarin, temanmu juga ada yang tidak mengerjakan PR. Tapi melakukan kesalahan ini kan ada alasannya. Apa? Iya Bu, kemarin Sophie main sampai sore hari. Terus malamnya Sophie ketiduran, jadi belum mengerjakan PR. Tapi tidak bangun kesiangan dan terlambat kan? Tidak Bu. Syukurlah kalau begitu. Tapi dari kesalahan itu, Sophie sudah melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya Bu. Nah, kalau Sophie sudah tahu melanggar keyakinan kelas apa yang Sophie melanggar? Keyakinan kelas tanggung jawab Bu. Nah, kira-kira tanggung jawab itu penting tidak? Penting Bu. Nah, kalau begitu, kalau sudah tahu tanggung jawab itu penting,
Lalu perbuatan apa yang akan Sophie lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum bermain, Bu, dan akan meminta tolong orang tua saya untuk mengingatkan PR saya. Bagus kalau seperti itu, Sophie. Berarti kamu sudah memperbaiki kesalahan. Nah, kira-kira nanti Sophie akan menjadi seperti apa? Menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin dalam membagi waktu. Nah, kalau begitu, sekarang Sophie bisa melanjutkan PR-mu, tapi setelah itu kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Iya, Bu. Nah, silakan kembali ke tempat. Irfan, tadi guru dengar dari guru piket, kamu sering datang terlambat. Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat dan tidak masuk sekolah? Kira-kira sudah 5 kali, Bu. Nah, sering datang terlambat dan tidak masuk sekolah, suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik Irfan, berbuat kesalahan itu memang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Nah, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Irfan, sering kali datang terlambat, tentu ada alasannya. Kenapa kamu sering datang terlambat? Karena aku begadang, Bu, sambil main HP jadi kurang tidur. Nah, itu ya. Lalu, kamu tahu keinginan kelas yang telah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau sering datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keinginan kelas tidak? Tidak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, bisa menghargai waktu dan tepat waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita sepakati. Kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan jadi tidak menentu dan kita tidak bisa melatih dan kita bisa melatih kedisiplinan dan kepedulian. Nah, Iya, Bu. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. iya Irfan, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Baik Irfan, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Arif Hidayah, kelas 8A SMP Negeri 2 Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Terima kasih Bu Eli. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Bu Eli untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sophie Susilawati dari kelas 8A SMP Negeri 2 Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Saya sangat senang karena tadi tidak dimarahi dan tidak dihukum ketika saya tidak mengerjakan PR. Saya hanya diajari untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.